Gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Kak Winda. Adik-adik, tadi udah dengerin dong bacaan kitab sucinya? Nah, ceritanya gini nih adik-adik. Jadi pada suatu hari, Tuhan Yesus itu sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Sedang ngobrol-ngobrol di suatu daerah bernama Kaisarea Filipi. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol, sedang berbincang-bincang, Tuhan Yesus pun bertanya pada murid-muridnya. Pertanyaannya begini adik-adik. Kata orang, siapakah aku ini? Begitu pertanyaan Tuhan Yesus adik-adik. Jadi maksudnya, kata orang-orang siapa sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus bertanya begitu pada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya pun menjawab adik-adik. Begini jawabannya. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Lalu murid yang lain menjawab juga. Ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Lalu muridnya jawab lagi adik-adik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Begitu adik-adik jawaban para murid-muridnya. Nah, murid-muridnya itu menjawab demikian karena murid-muridnya menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang yang hebat seperti para nabi tersebut. Jadi jawaban para murid-murid itu merupakan pujian untuk Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus bertanya demikian kepada para muridnya bukan bermaksud untuk mendapatkan pujian. Tapi Tuhan Yesus benar-benar sungguh-sungguh ingin mengetahui siapa sih Tuhan Yesus bagi mereka? Bagaimana sih mereka mengenal Tuhan Yesus? Seberapa dalam sih mereka mengenal Tuhan Yesus? Itu yang Tuhan Yesus ingin dapatkan jawabannya. Tuhan Yesus ingin mengetahui bagaimana mereka mengenal Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus pun bertanya sekali lagi kepada murid-muridnya. Pertanyaannya lebih spesifik lagi. Lebih pribadi lagi pertanyaannya adik-adik. Begini pertanyaannya. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Begitu pertanyaan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu, siapa sih aku ini? Menurut kamu, siapakah Tuhan Yesus? Bagi kamu, siapa sih Tuhan Yesus? Nah, itu maksud pertanyaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberi pertanyaan tersebut, tahu nggak adik-adik, siapa yang langsung menjawab? Ada salah satu dari para muridnya langsung menjawab. Namanya Simon Petrus. Simon Petrus langsung menjawab dengan lantang, dengan berani. Dia menjawab begini adik-adik. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Simon Petrus demikian adik-adik. Nah adik-adik, ketika mendengar jawaban Simon Petrus, Tuhan Yesus pun langsung berkata begini adik-adik. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi adik-adik, Simon Petrus menjawab demikian. Itu juga merupakan rahmat yang diberikan Allah Bapa di surga kepada Simon Petrus untuk mengatakan demikian. Nah, sekarang gimana dengan kita? Tuhan Yesus juga mempertanyakan hal yang sama kepada kita semua. Kepada adik-adik, kepada kakak, dan kepada semuanya. Tuhan Yesus juga mempertanyakan kepada kita. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi Tuhan Yesus juga mempertanyakan kepada kita. Bagimu, siapa sih Tuhan Yesus? Bagiku, siapa sih Tuhan Yesus itu? Menurut kamu, siapa sih Tuhan Yesus? Adik-adik, Tuhan Yesus yang kita kenal itu mempunyai banyak gelar, banyak nama. Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Seperti kata Simon Petrus, Tuhan Yesus juga adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Tuhan Yesus juga seorang raja, raja dari segala raja. Tuhan Yesus juga bisa menjadi seorang guru yang mengajarkan kebaikan, kasih, dan jalan kebenaran. Tuhan Yesus juga adalah seorang gembala, gembala yang baik, yang menuntun kita ke jalan yang benar, yang menjaga kita dari mara bahaya. Tuhan Yesus juga bisa menjadi sahabat kita, yang selalu menemani, menyertai kita, menghibur kita. Juga Tuhan Yesus bisa menjadi seorang penolong,
saat kita membutuhkan pertolongan, saat kita kesusahan, Tuhan Yesus bisa menolong kita. Tuhan Yesus juga adalah seorang penyembuh, seorang dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit, yang melakukan mukjizat-mukjizat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, bisu, lumpuh, sakit kusta, dan penyakit lainnya. Jadi Tuhan Yesus itu punya banyak nama, punya banyak gelar. Tapi saat ini Tuhan Yesus sedang bertanya pada kita, bertanya pribadi, bertanya lebih spesifik. Bagi kamu, siapa sih Tuhan Yesus? Menurutmu, siapa sih Tuhan Yesus? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Itu pertanyaan Tuhan Yesus untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk kakak, untuk papa mama, dan semuanya. Menurut adik-adik, siapa sih Tuhan Yesus? Nah, kalau menurut Kak Winda, bagi Kak Winda, Tuhan Yesus itu adalah seorang sahabat, teman dekat, yang selalu ada di setiap saat, menyertai Kak Winda, menemani Kak Winda, tidak pernah membiarkan Kak Winda sendirian. Dan yang paling Kak Winda sukai sekali, yang paling Kak Winda sangat senangi sekali, Tuhan Yesus itu juga sebagai sahabat yang selalu mendengarkan cerita Kak Winda. Setiap Kak Winda ingin bercerita, tapi tidak bisa cerita kepada orang lain, Kak Winda selalu ceritanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menjadi pendengar yang baik. Dan pastinya adik-adik, ceritanya itu melalui doa. Karena apa? Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Adik-adik, bagi Kak Winda, Tuhan Yesus itu juga adalah seorang penolong. Karena ketika Kak Winda dalam kesusahan, membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus selalu ada menolong Kak Winda. Melalui perantaranya, yaitu orang-orang di sekitar Kak Winda. Jadi Tuhan Yesus selalu menolong kita melalui perantaranya. Orang yang di sekitar kita, entah papa mama, kakak, adik, teman-teman, siapapun itu, orang yang di sekitar kita, menjadi perantara Tuhan untuk menolong kita. Nah, adik-adik, bagi Kak Winda, Tuhan Yesus itu adalah seorang sahabat bagi Kak Winda, yang selalu menyertai, menemani Kak Winda, menghibur kala sedih, dan juga menjadi tempat bercerita, dan juga seorang penolong ketika Kak Winda membutuhkan pertolongan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Menurut adik-adik, siapa sih Tuhan Yesus? Oke. Nah, adik-adik pasti punya jawabannya sendiri-sendiri kan ya? Jadi Tuhan Yesus menginginkan jawaban dari kita berdasarkan apa yang kita alami ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Pengalaman pribadi kita mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa? Nah, adik-adik, yuk kita berdoa agar Tuhan memberikan rahmat pengenalan pribadinya yang indah kepada kita. Seperti Simon Petrus diberikan rahmat untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pun kita berdoa supaya kita diberikan rahmat juga pengenalan akan Tuhan Yesus. Yuk kita tutup mata, kita lipat tangan. Adik-adik, ikutin Kak Winda ya. Ya Tuhan, kami rindu untuk mengenal-Mu lebih baik lagi, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Berikanlah kami rahmat-Mu, agar kami dapat mengenal pribadi-Mu yang indah. Ajarilah dan bimbinglah kami, agar kami semakin bertumbuh, mengasihi-Mu, mengikuti-Mu, dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Amin. Oke adik-adik, semoga Tuhan berikan pengenalan akan pribadinya yang indah ya kepada kita semua. Kalau adik-adik sudah mendapatkan jawaban secara pribadi mengenai siapa Tuhan Yesus, adik-adik boleh loh menceritakannya kepada papa mama. Pa, bagi aku itu Tuhan Yesus itu ceritain dikit. Nah, adik-adik juga boleh bertanya kembali kepada papa.
Kalau menurut Papa, siapa Tuhan Yesus? Pasti adik-adik akan menemukan jawaban yang berbeda-beda karena itu berdasarkan pengalaman pribadi setiap orang. Oke adik-adik, sekian. Selamat mengenal Tuhan Yesus, selamat mencari jawaban. Tetapi katamu, siapa sih Tuhan Yesus? Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.